Shalom, selamat sahabat bagi kita semua. Selamat sahabat juga bagi saudara-saudara yang menikmati diskusi sekolah sahabat pada saat ini. Kita sudah sampai kepada pelajaran yang kelima. Kesaksian orang Samaria. Ini menarik saudara. Kita tahu bersama bahwa orang Samaria itu adalah yang dijauhi. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam pelajaran ini, kita bergembira karena pada saat ini kita ditemani oleh dua orang narasumber, yaitu Pendeta Muda Ronald dan Pendeta Besu Tumeang. Selamat sahabat Pendeta. Selamat sahabat. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam diskusi kita yang menarik ini tentang kesaksian orang Samaria, kita akan berdoa dan kami minta kesediaan Pendeta Ronald untuk berdoa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami puji, kami muliakan, kami tinggikan Engkau, Pencipta kami dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Oleh karena pada hari Sabat ini kami boleh dipertemukan kembali dan dipersatukan kembali untuk beribadah kepada Tuhan dan untuk mempelajari firman Tuhan melalui diskusi pelajaran sekolah sahabat kami. Tuhan, biarlah Engkau boleh memberikan kepada kami pelajaran-pelajaran yang indah, pelajaran-pelajaran yang berharga untuk memperteguh iman percaya kami kepadamu Tuhan. Berkati kami Tuhan dan seluruh pemirsa, dan kami berdoa di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta untuk doanya. Baiklah seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya, bahwa pelajaran ini sangat menarik, kesaksian orang Samaria. Kita tahu bersama bahwa orang Samaria adalah orang yang sangat dijauhi oleh orang Yahudi. Dan saat ini kita tahu bahwa kapasitas Yesus adalah sebagai orang Yahudi. Kalau mengikuti kebiasaan mereka saat itu, maka Yesus yang adalah orang Yahudi biasanya menghindari untuk bertemu dengan orang Samaria. Kenapa? Karena tidak menganggap bahwa orang Samaria itu setara. Ya, setara dengan orang Israel. Namun pelajaran 5 ini mengatakan bahwa kesaksian orang Samaria. Saya ingin kepada Pendeta Situmeang terlebih dahulu. Pendeta, bisakah Pendeta menceritakan kira-kira apa latar belakang ya yang menuntun Yesus untuk melewati Samaria? Ya, apakah ada tujuan khusus atau ada maksud tertentu yang Yesus ingin capai di Samaria? Baik, makasih Pak Ketua. Jadi memang pelajaran kita ini di Yohanes 4 ayat 1 sampai 4 ya. Ketika Yesus bertemu dengan wanita Samaria di sumur Yakub. Jadi ketika itu orang-orang Farisi sudah mulai membanding-bandingkan antara Yohanes dengan Yesus. Yohanes punya murid, sudah banyak pengikutnya, sudah banyak muridnya. Lalu muncul sosok Yesus, juga banyak muridnya. Jadi ada persaingan. Ya, sama-sama besar, sama-sama populer. Ada persaingan, dan pada akhirnya antara murid Yohanes dan murid Yesus ini ada iri ya, iri satu dengan yang lain. Secara khusus murid-murid daripada Yohanes sangat iri karena melihat ya Yesus semakin besar, semakin terkenal, dan sementara Yohanes malah semakin mundur, berusaha untuk hilang begitu ya.
untuk tidak dikenal, Yohanes malah mempromosikan Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias, begitu ya. Untuk menghindari sementara konfrontasi antara murid daripada Yohanes dan Yesus, ketika itu mereka ada di Judea, maka Yesus berpikir dia harus menyingkir. Menyingkir, tujuan mereka adalah pergi ke Galilea. Mereka meninggalkan Judea dan pergi ke Galilea. Biasanya jalan yang pendek adalah lewat Samaria. Ya, jadi dari Judea ke Galilea itu mereka kalau mau ambil jalan pendek lebih singkat adalah lewat Samaria. Tapi masalahnya adalah bagi orang-orang Yahudi yang taat, dikatakan yang taat, bahwa mereka tidak akan lewat Samaria. Mereka lebih memilih jalan lebih jauh, berputar lewat Perea. Ya, bisa mungkin itu dua kali lebih jauh perjalanan yang harus ditempuh. Tapi sebagai orang Yahudi atau sebagai orang Israel yang taat, mereka lebih memilih jalan yang jauh itu daripada mereka harus lewat Samaria. Tapi kali ini, saudara, berbeda dengan Yesus. Yesus justru tidak mengikuti jalan yang panjang itu, yang jauh itu. Ya, bahkan mungkin ya seperti dibilang yang saya sampaikan tadi, bahwa seolah-olah Yesus bukan Yahudi yang taat, sehingga dia memilih justru lewat Samaria. Kenapa lewat Samaria? Pertanyaannya itu, apa latar belakang? Ternyata saudara, Yesus punya misi. Ya, Yesus punya misi. Ada seorang wanita yang boleh dikatakan ya latar belakangnya adalah yang tidak terpuji karena kehidupannya yang tidak baik. Bahkan dalam cerita Alkitab kita tahu bahwa dia memiliki suami yang tidak jelas, banyak suaminya, ya banyak laki-laki yang tidur dengan dia. Dia orang yang dikucilkan, dia orang yang dijauhi dan macam-macam. Tetapi dia sedang mencari Yesus di dalam hatinya. Dia sedang mencari seseorang, atau dia sedang mencari orang yang bisa memperhatikan dia, yang mengasihi dia. Dan Tuhan mendengar hati yang sedang menjerit itu, seorang wanita. Maka Yesus melewati Samaria yang seharusnya dilarang, lewat Samaria, dan akhirnya dia bertemu dengan seorang wanita di dalam di sumur yang sedang menimba air di siang hari bolong, ya, di tengah hari, lalu membuka percakapan kepada wanita itu, yang seharusnya seperti yang Pak Ketua bilang tadi, sangat dilarang untuk berbicara dengan orang Samaria, jangankan laki-laki, apalagi dengan seorang perempuan, ya, perempuan Samaria. Yesus mendekati dan Yesus membuka percakapan dengan meminta tolong kepada wanita itu. Jadi apa latar belakang? Ya kita tahu bahwa ketika itu bahwa seperti apa kita bilang, orang Samaria dianggap tidak selevel dengan mereka, dengan bangsa Israel. Dianggap orang yang tidak akan layak di hadapan Tuhan. Tetapi di sini kita melihat Yesus tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Semua manusia, semua kita adalah anak-anak Tuhan, asal kita datang kepada Tuhan, ya, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mungkin itu Pak Ketua. Jadi ketika Yesus bertemu dengan wanita Samaria, berarti di sumur itu ya Pak ya. Berarti topik yang diangkat Yesus saat itu adalah tentang air, karena dekat Betul. sumur. Ya. Oke, berbicara tentang air, saya ingin kepada pendeta muda. Yesus menggunakan air untuk menghubungkan atau memberikan pelajaran kepada wanita ini menggunakan objek air. Kira-kira dari perjanjian lama ada nggak latar belakang kenapa Yesus menggunakan air hidup, ya, air hidup kepada atau berusaha menjangkau wanita ini dengan menggunakan kalimat air hidup? Ada nggak latar belakang dari perjanjian lamanya? Ya, terima kasih ya Bang Tommy ya. Di dalam Yeremia 2:13, kalau kita boleh baca mungkin ya. Yeremia 2:13.
Dikatakan di sini, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Ya. Jadi dikatakan Tuhan itu adalah sumber air yang hidup. Dia adalah air kehidupan. Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air, ya. Jadi Perjanjian Lama juga menjelaskan bahwa Tuhan sendiri itu adalah air kehidupan, ya. Kalau kita buka lagi dalam Zakaria 14 ayat 8. Kita buka Zakaria 14 ayat yang ke-8. Dikatakan di sini, waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, ya. Jadi ini semua dalam mengacu merujuk kepada Yesus yang akan datang, ya. Dan dengan teologi air hidup, Yesus sedang menjelaskan kepada perempuan Samaria itu bahwa dialah air hidup yang selama ini dimaksud oleh kitab suci itu, ya. Nah, artinya adalah berbicara mengenai air kehidupan, sedikit banyak perempuan Samaria ini memahami begitu, ya. Walaupun dia mungkin seorang wanita yang mungkin kurang baik begitu, ya, dari kehidupannya, tetapi dia bukan tidak sepenuhnya tidak mengetahui tentang konsep air kehidupan atau Mesias, ya. Nah, ini mengartikan memang seperti dijelaskan pendeta, memang di dalam lubuk hati yang terdalam ada keinginan, ada kerinduan untuk mencari Tuhan, ya, atau mencari Yesus. Dia tahu Tuhan, dia tahu juru selamat, dia tahu Mesias, ya. Ya, dan dia tahu bahwa bangsanya juga menantikan, gitu kan? Karena kalau kita baca nanti percakapannya, mereka juga menantikan ternyata Mesias itu. Jadi dia pun sebenarnya menantikan juga. Jadi memang dia seorang yang sedang lapar, seorang yang sedang haus, ya, haus, ya. Dan Yesus tahu, ya, Yesus tahu bagaimana atau Yesus tahu siapa yang sedang dia jangkau, ya. Dia menjangkau Nikodemus dengan lahir baru. Itu pertanyaan itu mengusik hati Nikodemus, ya kan? Lahir kembali, ya kan? Air kehidupan ini tema yang kena kepada siapa? Wanita itu, begitu kan? Karena memang dia sedang mencari air itu, ya. Mungkin dia tidak menemukan tadi yang dikatakan oleh pendeta, satu kasih yang sungguh-sungguh. Ya, mungkin dari suami yang pertama, suami yang kedua, sampai dikatakan 5 kali. Dia berganti-ganti suami, dan yang kelima bukan suaminya, ya kan? Nah, jelas dia mencari seorang sosok yang yang mungkin dapat mengasihi dia dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Nah, dan dia menemukan itu pada akhirnya. Di kisah itu kita bisa saksikan bahwa pada akhirnya dia menemukan itu pada siapa? Pada Yesus, ya. Nah, yang menarik daripada wanita ini adalah dikatakan di sini di ayatnya yang ke 25, ya. Jawab perempuan itu kepadanya, ya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ya, jadi sebenarnya secara apa namanya, dia mulai percaya sebenarnya kepada Yesus adalah Mesias, ya kan? Jadi sebenarnya iman wanita ini luar biasa. Artinya sementara bangsanya atau mungkin murid-muridnya sendiri masih meragukan Yesus adalah Mesias, ya, masih ragu, ya. Tapi dia sudah mulai muncul
keyakinan dalam diri dia, mungkinkah jangan-jangan memang ini adalah Mesias itu, Kristus itu, ya. Karena dia katakan di dalam ayatnya yang ayat ke-29 ya, ketika dia datang ke orang-orang di kampungnya, dia kata, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Ya. Padahal Yesus sendiri belum menyatakan siapa dia, ya. Tapi dari percakapan Yesus, dari apa yang Yesus lakukan kepada dia, ya, dia memiliki sebuah kesimpulan, sepertinya ini Kristus ini, seperti ini Mesias. Ya kan? Jadi memang Tuhan benar-benar, atau Yesus benar-benar ingin menjangkau wanita ini untuk meyakinkan dia bahwa apa yang dia cari, apa yang dia nantikan selama ini, Yesus itulah Yesus itu sendiri, dia gitu. Jadi memang benar-benar Yesus ingin menyatakan dirinya kepada perempuan ini. Ya, jadi memang tujuan daripada Yesus tadi ya disampaikan oleh pendeta adalah wanita ini. Mengapa dia melewati Samaria, ya. Jadi yang luar biasa adalah kita tidak pernah tahu ya seseorang yang mungkin tidak dikenal, dia tidak tahu namanya siapa di sini ya. Ya, tapi Tuhan tahu dia adalah seorang pencari yang sungguh-sungguh, adalah seorang yang benar-benar lapar dan haus akan kebenaran. Dan Tuhan tidak menyia-nyiakan, atau Tuhan tidak menyepelekan ya orang yang demikian ya. Itu mungkin yang boleh saya bagikan. Oke, terima kasih Pendeta Ronald. Nah, Yesus berbicara tentang air hidup kepada wanita itu. Bahkan Yesus mengatakan seperti ini, "Jika engkau meminum air hidup yang kuberikan, engkau tidak akan haus lagi." Engkau tidak akan haus lagi. Nah, saya ingin kepada Pendeta Situmeang. Ketika Yesus memberikan pernyataan itu, maka kemudian tanggapan dari wanita itu adalah, "Oh ya kalau gitu berikan kepadaku air itu." Maksudnya supaya dia tidak balik-balik lagi ke sumur itu untuk minum. Ya, nah, apa tanggapan dari Yesus, Pendeta, tentang permintaan dari wanita ini? Ya, baik, makasih. Jadi tujuan atau misi Yesus adalah menjangkau. Bukan hanya sekedar kenalan atau minta tolong ambilkan minum air. Karena memang waktu itu siang hari dia haus, Yesus haus dan butuh minum. Bukan sekedar dia mau minta minum. Tapi memang seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa dia ada misi di situ, yaitu untuk menjangkau wanita ini. Ya, jadi sebenarnya ketika mereka berbicara tentang air, ya, ada dialog ya tentang air sampai Yesus menunjukkan bahwa aku akan memberikan kepadamu air kehidupan. Wanita ini sebenarnya sudah mulai waktu itu dia sudah mau menghindar, ya, ya. Kita tidak mengerti, mungkin dia sudah mulai mau menghindar. Makanya dia bilang, kalau begitu berikan aku air itu supaya aku tidak balik ke sini. Sebenarnya itu pernyataan bahwa Anda sudah mau menghindar dia. Dia sudah mau meninggalkan Yesus di situ. Ya. Tetapi Yesus tahu apa yang diperlukan oleh wanita ini. Ya, sehingga segera dia alihkan, ya, dikatakan dia segera alihkan pembicaraan yang tadinya bicara air. Sekarang kalau kita baca ayat itu ya, Yesus justru apa dia katakan? Setelah peristiwa bahwa setelah wanita bilang berikan aku air kehidupan itu. Ayat 16. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggil suamimu dan datang ke sini." Nah, kenapa berubah dari air langsung kepada suaminya? Pergi dan panggillah suamimu. Yesus tahu apa yang ada dalam hidup wanita ini. Otomatis perempuan itu bilang apa? Kata perempuan itu, "Aku tidak punya suami." Ketika wanita ini bilang aku tidak punya suami, Yesus menerangkan siapa dirinya sebenarnya. Bahwa memang dia tidak punya suami yang resmi. Tapi dia hidup dengan banyak apa? Banyak laki-laki. Sehingga wanita ini tertegun. Siapa dia? Kok dia tahu hidup saya? Begitu ya. Kok dia tahu hidup saya?
Di situ dia mulai memahami bahwa dia bukan orang biasa. Bahwa dia yang mengatakan akan kuberikan air kehidupan, bahwa dia adalah Mesias. Bahwa dia adalah bahwa dia Allah. Itu sebabnya, saudara, setelah itu di ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung itu, tapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepada aku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian dan seterusnya. Jadi mereka sedang berbicara tentang masalah kerohanian. Itulah yang meyakinkan wanita ini dan itulah yang menyentuh hatinya, yang bahwa orang yang berbicara dengan dia adalah Mesias. Itu sebabnya tidak lama kemudian dia meninggalkan Yesus, meninggalkan sumur itu, dia pergi ke kota dan dia berbicara kepada banyak orang. Kepada siapapun dia bertemu bahwa ada seseorang yang tahu tentang hidupnya, apakah dia itu Mesias. Sebenarnya dia sudah tahu bahwa orang ini adalah Mesias. Dan pada waktu itu kita tahu ceritanya, banyak orang datang kepada Yesus, berdiskusi dengan Yesus, dan banyak orang yang bertobat mengikut Yesus. Lihat bagaimana cara Yesus menjangkau. Di sini apa yang kita boleh pelajari? Yang boleh kita pelajari adalah ketika Yesus tahu dosa perempuan itu, dosa berzina, dia tidak menghakimi. Karena tujuan dia adalah menjangkau. Jadi kita pun sebagai umat Tuhan, kadang-kadang kita tahu dosa orang. Tidak boleh kita hakimi orang. Karena itulah hidupnya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah memenangkan jiwanya bagi siapa? Kristus. Kristus bukan berarti membenarkan tindakannya. Dosa yang dilakukan bukan dibenarkan. Tetapi Yesus sedang membawa dia kepada pertobatan, menyesali dosanya dan mengikuti Yesus. Mungkin begitu Pak Ketua. Oh, menarik. Jadi sahabat ini mirip-mirip dengan sahabat kemarin ya. Artinya Yesus menjangkau Natanael dengan cara menceritakan yang hanya diketahui oleh Natanael. Lalu kemudian Natanael menjadi percaya kepada Yesus. Sahabat ini, Yesus pun menceritakan rahasia dari wanita itu yang hanya wanita itu yang tahu. Dan itu yang kemudian membalikkan wanita itu dari tidak percaya menjadi percaya. Betul. Ya. Wah, menarik ini. Bahkan kalau kita baca ceritanya ini, ketika kemudian dia pergi ke saudara-saudaranya sekampung, Samaria yang lain, maka Yesus pun wanita Samaria itu menggunakan kalimat yang sama dengan yang Filipus katakan. Filipus katakan, "Mari dan lihat." Wanita ini juga mengatakan, "Mari lihat." Jadi Yesus menggunakan pendekatan di mana ketika yang dijangkau itu menjangkau orang lain, maka yang digunakan adalah alami sendiri. Mari alami sendiri, lihat sendiri, ya. Yang kami sudah lihat, mari lihat sendiri. Sehingga kemudian keyakinan itu datang dari orang itu sendiri. Wah, menarik ini. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Pendeta Ronald. Nah, ketika wanita Samaria ini kemudian penasaran, kok bisa Yesus tahu ya latar belakangnya? Lalu kemudian bagaimana caranya Yesus menyatakan bahwa dialah yang dimaksud dengan air hidup, menyatakan identitasnya kepada wanita ini. Apakah Yesus memiliki trik-trik tersendiri untuk menyatakan identitasnya kepada wanita ini? Lalu reaksi wanita itu bagaimana? Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Stumiang ya. Yesus tahu kehidupan wanita ini dan Yesus juga mengerti perasaan daripada wanita ini ya. Tentunya sebagai seorang yang berdosa, dia pasti merasa malu ya, merasa kotor seperti itu ya. Makanya dia datang siang-siang ya. Dia datang siang-siang ke sumur untuk menghindari
mungkin ya pergunjingan-pergunjingan daripada orang-orang ya. Nah, mungkin sampai saat percakapan pertama, perempuan Samaria ini belum menyadari bahwa Yesus mengetahui rahasianya, begitu ya. Dia merasa tenang ya, dia merasa tenang, dia merasa bisa menutupi rahasianya. Tetapi ketika Yesus menyatakan dosanya, ya, saya pikir yang menarik di sini adalah cara Yesus menyatakan kesalahan wanita ini tidak membuat wanita ini tersinggung, ya, tidak membuat wanita ini malu, ya. Tapi cara Yesus menyatakan kesalahan wanita ini justru membangkitkan sebuah keyakinan, sebuah iman kepada Yesus, ya, dia adalah Mesias ya, karena dia mengetahui rahasia yang nggak pernah diceritakan kepada Yesus, tapi Yesus tahu. Tetapi yang menarik adalah bagaimana bagaimana hati wanita ini ketika dinyatakan dosanya dia tidak merasa terhakimi. Saya pikir ini yang luar biasa dari Yesus ketika itu. Justru dia bersyukur gitu ya. Ya, karena yang dia katakan kepada orang sekampungnya adalah apakah dia itu Kristus? Ya kan, di ayat yang ke-29 ya, karena dia memberitahukan kepadaku apa yang kuperbuat. Ya kan? Jadi pernyataan Yesus mengungkapkan dosanya dia, ya kan? Justru dia bersyukur, begitu kan? Justru itulah yang dia sampaikan kepada orang Samaria, orang sekampungnya kan, bahwa ada seseorang yang tahu loh siapa saya, begitu kan? Tapi mungkin yang dia mau sampaikan, tapi saya tidak merasa terhakimi, begitu ya. Justru saya merasa dikasihi, saya merasa dirangkul, saya merasa justru dikasihi oleh Tuhan, ya kan? Karena mungkin dia tahu itu adalah Mesias, gitu ya. Mesias, terus air kehidupan, ya kan? Artinya di sini dia benar-benar, hati dia benar-benar terjamah bahwa seorang Mesias yang berdiri di hadapannya, ya, yang membaca rahasia jiwanya, tidak menunjukkan satu sikap menghakimi, tapi justru menunjukkan satu sikap mengasihi, ya kan? Dan dia benar-benar bisa merasakan, dia bisa benar-benar menangkap pesan kasih daripada Yesus. Ya, saya pikir itulah yang mengubahkan dia, sehingga respon dia adalah dia mau supaya berkat yang dia terima atau kasih yang dia terima, ya, sebagai orang berdosa ya, yang dikasihi oleh Tuhan, ya, yang diampuni oleh Tuhan ya, boleh dirasakan juga oleh teman-teman sebangsanya, ya, teman-teman sebangsanya. Makanya dia tinggalkan, tadinya dia mau ambil air ya, dia rasa nggak perlu lagi tuh air, ya kan? Dia tinggalkan tempayannya, dikatakan dia lari, dia buru-buru, dia panggil orang-orang sekampungnya. Dan yang luar biasa, ketika orang-orang sekampungnya datang kepada Yesus, dikatakan ayat 42, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia. Ya, tadi yang sudah disampaikan ini memang kita harus alami sendiri, ya, alami sendiri perjumpaan dengan Kristus ya, sehingga kita bisa merasakan akan siapa kasih Kristus kepada kita ya. Kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi ini luar biasa ya. Orang Samaria ya, orang yang tidak disepelekan ya oleh orang Israel, malah mereka mengakui Yesus sebagai apa? Juru selamat dunia ya. Jadi memang tidak sia-sia misi Yesus ketika menjangkau satu jiwa ya. Satu jiwa yang lemah, tidak dikenal siapa-siapa, berdosa ya. Tapi satu jiwa ini justru bisa memenangkan satu kampung, ya kan? Jadi memang luar biasa. Jadi begitulah cara Tuhan Yesus yang menjangkau jiwa itu. Ya, dia menjangkau dengan apa? Dengan kasih, memberikan harapan, ya, pengharapan bagi mereka yang merasa berdosa, merasa disingkirkan. Karena orang Samaria selalu merasa diri mereka hina di hadapan orang siapa? Orang Yahudi kan, orang Israel kan. Dan Yesus memang datang dari golongan Yahudi, ya. Tetapi kehadiran Yesus
tidak membuat mereka merasa terhakimi, tapi justru mereka terberkati oleh karena mereka bersyukur karena juru selamat dunia dikatakan di sini menjangkau siapa? Menjangkau mereka yang eh, tersisihkan, mungkin seperti itu ya. Ya mungkin pelajaran buat kita mungkin adalah respon kita ketika kita mengetahui kasih Tuhan, ketika kita merasakan kasih Yesus, kita pun harus sama seperti wanita ini. Ya kan, kita harus bawa orang kepada siapa? Kita bawa orang kepada Yesus. Ya mungkin itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi baik orang Samaria, baik orang Yahudi maupun orang Samaria menantikan hadirnya Mesias. Ya. Bagi pelajaran kita sahabat lalu, bagi orang Yahudi mereka menantikan datangnya Mesias, bagi orang Samaria mereka menantikan datangnya Kristus. Dua gelar yang diberikan kepada Yesus yang artinya sama ya, yang dijanjikan atau yang diurapi. Baiklah, barangkali kita langsung aja ke kesimpulan dari pendeta dan pendeta Ronald barangkali ya tentang pelajaran kita sahabat ini. Saya mulai dari pendeta Ronald dulu, nanti ditutup oleh pendeta Berlin. Ya, jadi dari pelajaran kita di sepanjang 1 minggu ini, yang kita perlu pelajari adalah bahwa Yesus adalah air hidup. Air hidup artinya air itu sangat penting bagi kehidupan kita, dan oleh karena itu Yesus juga adalah sumber air kehidupan yang sangat penting bagi kehidupan kerohanian kita, bahkan bagi kehidupan kekal kita. Ya, jadi marilah kita setiap hari datang kepada Yesus, kita meminum air hidup itu dengan selalu terhubung atau selalu memiliki satu hubungan yang dekat dengan Yesus Kristus. Silakan Pak Pendeta, silakan Pak Pendeta. Baik, makasih. Kesaksian orang Samaria. Jadi orang Samaria akhirnya mengenal Yesus. Dimulai dengan seorang wanita. Ya. Dan dikatakan bahwa Yesus memperkenalkan dirinya langsung, ya, sebelum dia disalibkan itu, bukan kepada orang banyak, bukan kepada pembesar, petinggi, tetapi justru kepada seorang wanita. Ya kan, di dalam Yohanes 4 ayat 25 ya. Ayat 25. Dimulai dari ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Ayat 26, kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Jadi Yesus memperkenalkan dirinya secara langsung. Akulah dia yang kamu sebut itu. Karena ternyata orang Samaria juga sedang menunggu akan Kristus ya sebagai juru selamat. Dan ketika diyakinkan, wanita ini diyakinkan bahwa yang bicara dengan dia adalah Mesias, dia menginjil. Ya, dia memberitakan itu kepada Samaria-Samaria yang lain. Dan akhirnya Samaria yang lain datang kepada Yesus. Yesus mengajar mereka, dikatakan di dalam ayat selanjutnya ya, di ayat 39, ayat 40. Dan ketika orang Samaria sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Ia pun tinggal di situ 2 hari lagi lamanya. Jadi mereka meminta Yesus tinggal bersama mereka untuk belajar. 2 hari lagi Yesus tinggal, dikatakan lagi. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan bukan hanya itu, ya 42 yang sangat luar biasa. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan," katanya. Jadi kami percaya kepada Mesias ini, kepada Yesus, bukan lagi karena kamu, kata-katamu. Tapi kami sudah melihat sendiri, sudah mendengar, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Juru selamat dunia. Sangat luar biasa. Saya pikir ini menjadi metode yang baik bagi kita dalam menjangkau jiwa-jiwa. Banyak Samaria-Samaria lain di luar sana yang harus kita jangkau. Biarlah kita datang kepada mereka, bukan menghakimi mereka, tetapi memperkenalkan Yesus yang penuh kasih, yang mengasihi setiap orang berdosa. Dengan demikian mereka, sahabat-sahabat kita,
ya orang-orang yang belum mengenal Yesus, yang belum percaya kepada Yesus, pada akhirnya mereka merasa membutuhkan Yesus dalam hidup mereka untuk mendapatkan keselamatan. Mungkin itu yang boleh saya tambahkan Pak Ketua. Makasih. Kalimat marilah dan lihatlah. Ini adalah kalimat yang digunakan oleh Nathaniel, digunakan oleh wanita Samaria ini, dan hasilnya adalah orang-orang di Samaria menjadi percaya. Bukan karena perkataan wanita itu, tetapi karena mereka sudah melihat, membalas undangan yang diberikan oleh wanita itu. Biarlah kiranya pelajaran sekolah Sabat akan menolong kita untuk semakin memperkaya pengetahuan kita dan menambah kekaguman kita akan Yesus Kristus yang kita diceritakan sepanjang triwulan ini. Biarlah kiranya diskusi sekolah Sabat kita pada saat ini tidak menggantikan kewajiban saudara untuk belajar sekolah Sabat. Itu adalah merupakan kewajiban kita. Dan biarlah kiranya diskusi malam ini menambah wawasan kita tentang pelajaran ini. Baiklah, sebelum kita menutup diskusi ini, kami mengundang Pendeta Berlin untuk berdoa. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, terima kasih untuk pelajaran yang sangat menarik dan sangat indah pada Sabat ini, telah menolong kami untuk mengerti misi Yesus dalam dunia ini, untuk menjangkau orang-orang berdosa, bukan untuk menghakimi, tetapi menginsafkan, oleh karena kami mengenal Engkau secara nyata. Terima kasih Tuhan, biarlah pengalaman seorang wanita Samaria, bahkan Samaria yang lain, juga boleh jadi menjadi pengalaman kami, bahkan umat Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah melalui pengalaman kami bersama dengan Engkau, melihat nyatakan kasih Tuhan dalam hidup kami, membawa kami datang kepadamu, yakin untuk ikut Engkau di dalam kehidupan kami. Karena dengan demikian Tuhan, janji Tuhan nyata akan membawa kami kepada kehidupan yang kekal di sorga yang Kau sediakan. Terima kasih, Tuhan memberkati hamba-Mu Pak Ketua Tommy, demikian juga hamba-Mu Pendeta Ronald, demikian juga umat Tuhan yang telah menyaksikan siaran ini. Biarlah Tuhan memberkati masing-masing kami dalam rumah tangga, dalam kehidupan setiap hari, bahkan dalam iman, supaya kami tetap teguh di dalam Engkau. Ampunkan dosa kami Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih saudara untuk partisipasi saudara mendengarkan diskusi pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan menolong kita semua. Terima kasih kepada Pendeta Berin dan Pendeta Ronald sudah bersama-sama dengan kami pada saat ini. Sampai bertemu pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Selamat Sabat.